1062 Voice of Love. Kembali lagi kita akan belajar. Silakan Bu Christine. Ya, kita lanjutkan ya. Jadi belajar apa dari critical moment ini, dari momen-momen seperti ini ya. Memang banyak ya juga tulisan-tulisan yang mengatakan bahwa akhirnya ya ini secara umum ya, kita membuat kita ini kembali kepada hubungan pribadi dengan Tuhan karena nggak bisa ke gereja gitu kan ya. Semua perkumpulan yang dengan orang banyak harus off dulu kan ya. Jadi kembali kepada memperhatikan kondisi rohani pribadi kita, membangun kembali, memperbaiki hubungan pribadi dengan Tuhan dengan stay at home. Lalu kita juga diajak untuk melihat ya, mulai memperhatikan dan melihat kondisi rohani anggota keluarga kita. Kalau kita seorang istri, kita mulai memperhatikan suami, anak-anak. Kalau seorang suami mau nggak mau ya, ada yang seorang suami yang kalau kerja sampai gelap, sampai matahari terbenam baru pulang, itu kan waktu dengan anak, dengan istri, dengan keluarga sangat kurang. Kalau sekarang stay at home sampai bingung-bingung gitu ya, main petak umpet sama anaknya. Jadi akhirnya mandiin anaknya gitu, bikinin susu buat anaknya gitu. Jadi ya bagus ya. Jadi akhirnya kita punya, mau nggak mau gitu, kita punya waktu untuk mundur dan berdiam diri, mulai memperhatikan keluarga kita. Lalu apalagi kalau saya lihat bahwa di sini kita belajar untuk dilatih ya, melalui situasi ini kita dilatih untuk apa? Untuk cerdas rohani, cerdas emosi juga gitu. Dan sekaligus bukan cuma dilatih tapi ditunjukkan kepada kita. Ternyata selama ini kita hebat di luar, di rumah ternyata nggak cerdas rohani gitu. Di luar hebatnya kita dikagumi orang mungkin ya, Pintar berkata-kata. Di rumah nggak cerdas emosi gitu ya, senewenan. Itu semuanya kelihatan. Dan biarlah kita mau pakai waktu ini memang benar-benar untuk berlatih melihat ke dalam gitu ya, bukan terus berkiprah di luar. Nah, ini momen-momennya sampai ya corona ini selesai. Kalau corona ini selesai, kesempatannya udah nggak ada lagi gitu ya. Nah, kalau secara khusus lagi, apa yang kita bisa belajar ya dari critical moment ini? Yang pertama, kita akan diajak Tuhan untuk melihat kualitas iman kita, kualitas karakter kita. Ya, bagaimana atau seberapa jauh selama ini kita sudah terbiasa praktek firman. Karena kalau tidak terbiasa praktek firman, maka reaksi yang muncul, respon yang muncul itu kan pasti yang nggak cocok sama firman. Dan dari situ ketika kita stay at home, kita perenungan pribadi, memperbaiki hubungan dengan Tuhan, seharusnya itu membuat kita ini bisa lebih alert ya, lebih terbuka lagi dengan Tuhan, kemudian lebih rendah hati lagi. Jadi ini juga mengajari kita, melatih kita untuk rendah hati, penguasaan diri, merelakan kebebasan kita ya, yang mungkin sebelum ada wabah ini, wah, orang bilang tuh koyo bebek kalau katanya gitu ya, loncat sana loncat sini nggak bisa diem gitu, umek kayak gitu ya. Sekarang mau nggak mau harus remnya harus rem pakem gitu ya, remnya harus benar-benar. Nah di situ itu dipakai untuk refleksi diri gitu, untuk perenungan pribadi ya. Jadi belajar apa dari ketika momen? Ya, belajar bahwa Tuhan sedang mengajak kita untuk berbenah diri sendiri dan juga membenahi tanggung jawab utama dalam hidup kita adalah keluarga kita. Ya, di sini juga akan terlihat yang tadi saya katakan kualitas iman kita. Iman itu bicara bukan begini ya. Iman itu bukan saya mau ini, saya harus dapat ini, kalau saya dapat berarti iman saya berhasil. Bukan itu ya, tapi iman itu adalah pengenalan kita. Iman itu adalah kualitas pengenalan kita akan Tuhan. Jadi ini yang teruji sekarang gitu. Kepanikan kita, ketakutan kita itu menunjukkan bahwa kualitas iman kita tidak memenuhi standar, tidak bagus. Kenapa?
Karena berarti kita tuh nggak kenal betul gitu loh siapa Tuhan itu. Ini saya mau bacakan ya, Efesus 4 ayat 13. Efesus pasal yang keempat ayat 13, demikian bunyi firman Tuhan ya. Efesus 4 ayat yang ke-13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman atau keutuhan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Nah ini, di sini nih kita diuji nih, di sini nih kelihatan nih kualitas iman kita, dan itu akan terlihat melalui reaksi dan respon tadi kan. Jadi kalau kita sudah mengenal Tuhan sungguh-sungguh, kita praktekkan firman itu dalam hidup kita, karakter kita, sikap kita, perilaku kita, reaksi kita, respon kita, ini menampilkan kepenuhan Kristus itu tadi ya. Jadi kalau masih belum atau masih jauh dari reaksi-reaksi yang jauh dari kepenuhan Kristus yang tadi, belum bisa memunculkan itu, ya inilah saatnya ya kita boleh ambil waktu yang ada ini untuk berhenti panik, berhenti gelisah, berhenti takut, berhenti khawatir, tapi membenahi rohani kita, membenahi, memperbaiki kualitas iman kita ya. Jadi kita kembali seperti tadi yang saya jelaskan, daya tahan rohani itu dibangun dari pengenalan akan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan yaitu prinsip-prinsip firman yang dihidupi, itulah iman gitu ya. Itulah iman yang akan nyata atau kelihatan melalui reaksi dan respon kita. Salah satu contohnya yang kita bisa lihat bahwa kalau pengenalan kita itu benar, pengenalan akan Tuhan itu benar dan itu benar-benar bertumbuh dalam diri kita, maka kita di rumah stay at home itu bukan karena takut ya, tapi karena kita itu mau menguasai diri, rendah hati untuk taat arahan pemerintah ya, dan kita peduli gitu loh. Di rumah itu karena kita peduli apa? Loh, kan nggak menutup kemungkinan kitanya sehat gitu ya, tetapi kita jadi carrier. Jadi peduli itu melindungi diri sendiri dan juga melindungi orang lain. Nah, itu alasan kita stay at home dengan kerendahan hati dan mengembangkan penguasaan diri tadi. Dan kalaupun kita urgent ya, penting harus keluar rumah, ya itu bukan karena kita sok berani, bukan karena kita mencobai Tuhan. Nah, itu yang membuat kita tuh tidak bisa menghakimi satu sama lain. Berhenti menghakimi. Kalau orang masih gampang menghakimi dalam situasi seperti ini, ya makin kelihatan bahwa imannya, pengenalan akan Tuhannya itu tidak betul gitu ya. Jadi tidak bisa menghakimi. Orang yang stay at home itu benar, ya belum tentu. Kalau motivasinya salah, stay at home karena ketakutan gitu ya, tetap aja yang ketakutannya mesti diberesin kan. Kalau orang keluar rumah itu bukan berarti itu nantangin Tuhan, itu berarti pemberani, enggak juga sih. Itu ya kembali kepada hati masing-masing, pola pikir masing-masing. Jadi berhenti menghakimi, tetapi ayo yang pertama ini belajar dari critical moment ini, benar-benar Tuhan mau ajak kita masuk untuk melihat diri sendiri ya. Lalu yang kedua apa? Yang kedua adalah mengubah apa ini? Critical moment bisa diubah enggak? Bisa gitu ya, bisa. Pemerintah mungkin sedang berjuang ini untuk melawan corona dengan juga bergerak menangani pasien-pasien corona yang terkena corona ya. Kitanya yang stay at home itu bisa nggak merubah critical moment menjadi divine moment? Artinya masa kritis berubah menjadi momen-momen ilahi. Loh, sangat bisa ya, sangat bisa. Itu tidak tergantung orang lain, itu tergantung kita. Nah, kembali lagi poin pertama tadi, tergantung pengenalan kita akan Tuhan. Jadi yang pertama ya, iman dan pengenalan akan Tuhan teruji. Bisa dilihat dari mana? Reaksi dan respon kita. Kalau masih berantakan sono sini, ya inilah saatnya di masa lockdown, masa karantina pribadi ini, kita pakai waktu ini untuk perenungan ya,
minta terbuka sama Tuhan untuk minta dikoreksi terus dan diperbaiki. Lalu yang kedua, ini momennya untuk kita mengubah critical moment itu, masa kritis menjadi momen yang ilahi. Caranya gimana? Ada dua aja. Yang pertama, lakukan bagian kita. Yakobus 4 ayat 17 itu berkata begini, kalau orang tahu bagaimana harus berbuat baik tapi tidak melakukannya, ia berdosa. Jadi sebetulnya bukan sekedar kita tidak taat ya, tetapi firman Tuhan berkata itu kalau dengan sengaja kita lakukan gitu ya, itu firman Tuhan katakan berdosa. Artinya berbuat baik itu apa sih? Kita tahu apa yang harus dilakukan tapi tidak dilakukan gitu kan. Contoh ya. Yang pertama, menjaga hati dan pikiran. Jaga hati dan pikiran tadi saya katakan tidak menghakimi. Kalau ini tidak kita kerjakan, ya berdosa kan, gitu kan? Ya, akhirnya kita nimbun dosa. Lalu membenahi pola hidup. Ini juga termasuk kita mau melakukan bagian kita secara maksimal. Kita mau berbuat kebaikan. Melakukan apa yang baik itu kalau bahasa saya sih sebetulnya melakukan apa yang benar. Melakukan apa yang benar semaksimal mungkin. Benahi pola hidup, pola makannya. Nggak bisa sekarang kita ngomong aku nggak doyan, nggak bisa ya. Aku nggak suka ini, nggak suka itu, nggak bisa. Apa yang ada? Apa yang ada dimakan. Ya, kalau itu penting buat daya tahan tubuh kita nggak suka pun harus dimakan sekarang ini mau nggak mau gitu ya. Lalu pola tidur. Kalau terbiasa kurang tidur sekarang mau nggak mau mendisiplin diri untuk cukup tidurnya ya. Tetap aktif tapi cukup istirahatnya, cukup jam tidurnya. Jaga kebersihan. Yang biasanya males nggak popo. Sekarang mau nggak mau cuci tangan lebih sering ya. Sampai ada gambar yang kakinya hitam banget itu ya, katanya gini, terlalu fokus cuci tangan sampai lupa cuci kaki katanya. Jaga kebersihan, mandi sering-sering. Kalau habis dari luar masuk ke dalam ganti baju dulu ya, beresin dulu diri ini, bersih dulu, baru kalau mau ada kontak fisik dengan anggota keluarga, memeluk, mencium ya, itu baru dilakukan. Nah itu memang disiplin yang kita harus lakukan, yang itu saya katakan membenahi pola hidup kita ya. Kemudian physical distancing kita lakukan ya. Saya kemarin karena harus keluar untuk belanja, saya lihat di supermarket juga sudah mulai diberlakukan itu ada jarak. Ya, ada jarak. Kemudian di lift ya, yang biasanya penuh ya diterombol aja masuk gitu ya, maksain masuk gitu. Sekarang nggak bisa kan, ada kapasitasnya, ada kotak-kotaknya, yaitu kita taati lah ya, itu kita taati. Kemudian tidak saling berkunjung, iyalah udahlah tahan diri dulu lah gitu ya, nggak saling berkunjung, kita melindungi diri dan melindungi orang lain. Terus seleksi kegiatan-kegiatan, betul ya, harus diseleksi kegiatan-kegiatan. Jangan pakai passwordnya nggak popo lah, wis iki nggak bisa pakai nggak popo lah, itu mau nggak mau harus berubah. Diseleksi kegiatannya dan juga memperhatikan arahan pemerintah terutama ya, dari sumber yang bisa dipercaya. Ikuti arahan itu, perhatikan arahan itu. Kita nggak bisa lagi berpikir bahwa pokoknya aku nggak ngene, pokoknya aku nggak begini, nggak begitu gitu ya. Menurut pendapat kita sendiri itu sudah nggak bisa sekarang. Kita mesti yang namanya Tuhan dilatih dengaran itu benar. Setiap info itu, setiap mungkin kalau saya bisa katakan kalau terjadi perubahan setiap waktu itu kita bisa ngikutin gitu. Kita bisa alert tentang itu ya. Itu yang bagian kita yang mesti kita lakukan. Dan yang kedua, mengubah critical moment ini menjadi divine moment. Masa kritis, momen kritis menjadi momen yang ilahi. Artinya mengalami Tuhan itu ya. Tadi yang pertama melakukan bagian kita semaksimal mungkin. Lalu yang kedua, saya boleh katakan ini waktunya bekerja. Loh kok gitu ya. Banyak orang di rumah kita suruh kerja. Ya kerjanya dari rumah. Kerjanya dari rumah gitu ya. Nah, bekerja apa? Ya kita kembali kepada amanat agung. Ya, biarpun hebohnya corona, kita nggak boleh melupakan amanat agung ya.
hidupi firman, jadi berkat buat orang lain, hadirkan Tuhan, ya, ingatkan orang lain tentang Tuhan, bawa Tuhan dalam hidup orang lain, dan bawa orang lain itu kepada Tuhan. Ya, dalam ketakutannya, kepanikannya, ayo kita berperan gitu. Ini saatnya bekerja untuk apa? Untuk mengerjakan amanat agung itu. Kitanya tetap melakukan bagian kita sesuai prinsip firman Tuhan, sesuai arahan pemerintah, ya. Dan ini yang nantinya bisa kita share, kita bisa jadi berkat juga buat orang lain, menjadi contoh, menjadi teladan buat orang lain. Dan terus kita aktif mengingatkan orang sekitar kita tentang Tuhan. Yang kedua, waktunya bekerja, menolong orang lain. Menolong orang lain ini begini ya, maksud saya ya. Saya lihat ada sebagian orang yang egoismenya kelihatan tuh, tadi di awal saya katakan karakternya kelihatan, karakter aslinya, ya kan. Tapi ada juga yang makin peduli, ada sih gitu ya. Cuman yang maksudnya Tuhan ini lebih spesifik. Nggak cukup kita cuman peduli terhadap hal yang sifatnya fisik, tapi kita juga peduli terhadap kondisi rohani orang lain gitu. Jadi kalau help others ini yang saya katakan, bantu orang lain untuk meresponi Tuhan, bantu orang lain untuk hidup dalam kebenaran, bantu orang lain untuk hidup dalam perkenan Tuhan, bantu orang lain untuk praktek firman, bantu orang lain untuk menyadari bahwa dia punya Tuhan, gitu ya, dan melibatkan Tuhan dalam segala keadaan. Jadi kalau di dalam Daniel 12 ayat 3 itu dikatakan yang namanya menolong orang lain itu adalah menuntun orang lain itu kepada kebenaran. Itu di dalam Daniel dikatakan itu seperti cakrawala ya, dan seperti bintang-bintang yang bercahaya. Dan inilah memang saatnya yang dibutuhkan itu yang adalah pekerja-pekerja yang seperti ini. Memang tidak ketemu secara fisik, tapi masih kita punya alat komunikasi yang masih bisa digunakan. Di dalam Yesaya 42 ayat 9 itu dikatakan dengan jelas, aku mengutus kamu. Nah, terutama di masa-masa yang seperti sekarang ini. Kita jangan bingung melindungi diri kita sendiri, tetapi kita juga care untuk orang lain. Dengan kita stay at home, itu kita melindungi diri sendiri dan kita peduli terhadap orang lain. Saya pada akhirnya menyimpulkan begini loh, Corona mengajarkan kita tentang esensi kepedulian itu. Apa esensi kepedulian itu? Iman dan kasih itu harus berjalan bersama-sama. Iman itu artinya pengenalan kita akan Tuhan, ya. Dan yang kedua, praktek kasih yang nyata. Ya cuma itu ya rasanya ya di masa-masa sekarang ini. Itulah yang bisa membuat critical moment ini berubah menjadi divine moment, menjadi satu momen ilahi untuk banyak orang dibawa kepada Tuhan, momen ilahi membawa Tuhan dalam hidup orang lain. Sebagai penutup sebelum kesaksian, nanti Pak Roy juga akan tambahkan ya, saya ingat sekali budaknya Naaman. Ya, budaknya Naaman itu siapa sih dia, wong budak? Dia tidak punya hak loh. Dia tidak punya hak atas apapun namanya budak. Tetapi saya melihat ada satu tindakan yang buat orang itu mungkin tindakan kecil gitu ya, tetapi itu membuat tuannya diselamatkan. Membuat tuannya itu diselamatkan kan? Apa itu? Berangkat dari keberanian dan kepedulian. Dia tahu kalau sarannya itu ternyata nggak terjadi. Nyawa jadi taruhan, kan gitu kan, namanya budak. Tapi dia punya Tuhan yang dia yakini, yang dia bagikan kepada tuannya. Yang akhirnya di situ saya boleh katakan budak kecil, nggak punya hak, resikonya besar, tapi dia punya keberanian yang luar biasa karena dia kenal siapa Tuhannya. Yang akhirnya itu yang membuat budak ini boleh membawa Naaman kepada Tuhan dan membawa Tuhan itu dalam kehidupan Naaman. Nah, jadi yang terakhir, ayo kita sama-sama yuk mengubah critical moment ini menjadi divine moment. Ya. Boleh Pak Noy melanjutkan atau mungkin ada kesaksian? Silakan. Yang secara nyata yang kita alami beberapa hari habis ini. Sudah. Iya, waktunya sudah habis. Enggak
berasa ya. Ada yang mau tambahkan Pak Roy? Iya. Ya, oke, Pak Roy kasih lebih bisa Tuhan. bercerita ini. Jadi memang dalam hidup kita itu tidak bisa terlepas daripada sebuah respon. Ya. Dan berespon benar itu menjadi sebuah kunci dari sebuah kehidupan yang yang berhasil. Itu sebabnya saya sangat senang sekali kalau kita sama-sama mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan untuk membangun sebuah respon yang benar. Saya hari-hari ini Tuhan ingatkan kepada Abraham yang ketika di dalam Kejadian pasal 12, di situ Tuhan memerintahkan Abraham untuk keluar dari Ur Kasdim. Ya, Tuhan berkata kepada Abraham, bawalah segenap keluargamu untuk meninggalkan tanah kelahiranmu ke tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Nah, ketika Abraham keluar dari Ur Kasdim itu, kemudian dia sampai di Haran sampai berumur 75 tahun, dan di dalam Kejadian 15 kemudian Tuhan menampakkan diri kembali kepada Abraham, dan kemudian dia katakan kepada Abraham, jangan kamu takut, karena akulah perisaimu dan upahmu akan sangat besar. Nah, ternyata ketika Tuhan menunjukkan rencananya bahwa ia akan mendapatkan upah yang besar, Abraham berespon kontraproduktif. Dia berkata begini, mau apa lagi Tuhan? Ini pakai bahasa saya ya, nanti baca sendiri di Kejadian 15 ayat 1 sampai 6. Mau apa lagi Tuhan? Satu orang keturunan pun kamu tidak berikan kepada aku. Saya yakin bahwa itu respon yang muncul dari dalam hatinya. Selama bertahun-tahun sampai usia 75 tahun Abraham nggak punya anak. Sehingga ketika Tuhan berbicara tentang upahmu akan sangat besar, dalam budaya Yahudi bicara upah itu bicara tentang keturunan. Lalu Abraham langsung kayak loncat. Itu responnya Abraham. Dia katakan mau apa lagi? Apakah nanti rumahku ini ahli warisnya adalah Eliezer? Sebab karena aku tidak mempunyai keturunan, ya kan? Lalu kemudian Abraham mempertegas lagi, nanti hambaku kah yang akan mewarisi rumahku? Lalu ayat yang kelima dikatakan, lalu Tuhan membawa Abraham keluar dari rumahnya, dari kemahnya, untuk melihat bintang di langit. Dan ketika Abraham ditunjukkan tentang bintang di langit, Tuhan berkata begini, kalau kamu dapat menghitungnya, maka demikianlah besarnya nanti keturunanmu. Ayat yang ke-6 itu respon yang berikutnya. Dikatakan lalu percayalah Abraham bahwa ia akan menjadi bapa bagi banyak bangsa, dan hal itu diperhitungkan sebagai kebenaran oleh Allah. Nah, saya melihat bahwa ada dua respon di situ. Memang secara daging kita ini dibungkus oleh daging, yang tentunya seringkali ketika ada sesuatu yang tidak sejalan dan sependapat dengan pikiran kita, maka kita akan berespon dengan daging kita, dengan manusia jasmani kita. Tapi jangan lupa, basic pertumbuhan rohani kita itu juga akan menjadi bagian yang akan mempengaruhi respon kita kepada Tuhan. Sehingga kalau kita mau perhatikan respon kedua Abraham ketika Tuhan menjelaskan kepada Abraham tentang rencananya, maka Abraham tunduk kepada Tuhan. Dikatakan lalu percayalah Abraham. Di dalam Roma 4 ayat 18 juga dikatakan, sekalipun tidak ada harapan, tidak ada alasan untuk berharap, tetapi Abraham tetap percaya bahwa dia akan menjadi bapa bagi banyak bangsa. Hal inilah yang diperhitungkan oleh Allah sebagai kebenaran di dalam hidupnya Abraham. Itu sebabnya
respon kita itu harus respon yang berasal dari pertumbuhan rohani di dalam hidup kita. Tadi Bu Kristi sudah jelaskan bahwa kalau dasar-dasar bumi kita itu adalah perkara-perkara yang jasmani, hari ini pasti runtuh. Kenapa? Karena kita akan melihat ekonomi berantakan, semuanya rusak, ya kan? Bisnis berantakan, semuanya berantakan sudah. Dan saya pikir banyak orang yang kemudian melihatnya bahwa ini the doomsday, ini yang namanya kiamat. Karena dikatakan bahwa dasar-dasar bumi itu sekarang ini shaken, sekarang ini sedang digoncang. Tetapi ketika orang-orang itu membangun pertumbuhan rohani di dalam hidupnya dari belajar tentang firman dan intim dengan firman, maka respon-respon yang akan muncul setelah respon yang pertama itu adalah respon yang kedua adalah yang berasal dari mana? Dari pertumbuhan rohaninya. Dan itulah yang akan memberikan kekuatan yang paling benar di dalam hidup kita. Itu sebabnya saya sangat percaya bahwa ketika kita ini serius dengan firman, ya, kalau dulu kita anggap bahwa ya ke gereja nek ono waktu ya ke gereja, kalau tidak ada waktu ya sudah. Sekarang akan berubah. Kenapa? Karena respon yang kedua itu menjadi sesuatu yang penting. Kalau respon yang kedua itu tidak dikerjakan di dalam hidup kita, maka runtuhlah semuanya di dalam hidup kita. Karena yang kita lihat dengan mata kepala kita adalah perkara-perkara yang tidak begitu menyenangkan buat kita. Itu sebabnya dikatakan bahwa dipimpin roh itu adalah kemampuan untuk berespon benar di dalam hidup kita. Sehingga pada akhirnya Abraham pun dapat mengerjakan segala sesuatu seperti yang direncanakan Tuhan. Yang pada akhirnya Abraham menjadi berkat bagi seluruh isi dunia ini, seperti yang dikatakan oleh Tuhan di dalam kitab Perjanjian Lama. Dari respon yang benar ya. Ya, mungkin Kristo mau kasih nanti. kesaksian. Silakan Kristo. Oke, ini Kristo nih putra kesayangannya Bapak Roy Iskandar dan Bu Christine. Shalom Kristo. So I'm just gonna speak in English Okay. because I feel like it's more comfortable. I hope you guys can understand. And so, just to add a little something to what my mom said, I think the right mindset to have in this case is to be cautious but not afraid. So, the difference between being cautious and being afraid is that if you're cautious, you do things that will prevent you from letting bad things happen to you. So, for example, in this case, you would stay home and you would sanitize yourself and also protect yourself from the virus. But if you're afraid, you would do these things, but you would also overthink and have fears. So even if you already stay at home and do all things necessary based on what you're supposed to do, you still have these negative thoughts in your head and you wouldn't be able to think clearly, and it would just be unnecessary stress. So we need to get rid of that fear, and the only way to get rid of that fear is simply to trust in God. Because if you trust in God, that means you let Him have control over your life. So you're not afraid of what's going to happen because you know it's in God's plans. And you need to build this trust in Him so that you also don't have these negative thoughts in your head. And even if bad things do happen, you still believe in God and you would say that it's all part of His plan, so you wouldn't be scared of it. And that's what I think the right mindset to have in this sort of situation. And talking about myself, this whole corona situation has also put me in quite a difficult spot regarding my university plans. So right now I'm in 12th grade, and after this I'm gonna graduate soon. And my initial plans is to go to a university in Germany, and that was the plan from back in 10th grade, so about around 2 years or 3 years by now. And once I already have the plan, I felt like it was already certain I'm gonna go to Germany, and I like to stick to my plans. But because of this whole situation, that might not be possible because Germany might go in lockdown, and also the exchange value for euros is like rising right now. So it's almost impossible to go to Germany right now. Maybe it would be possible a bit later, but
I would have to change my plans. And so at first I was shocked. Of course I was shocked because I've already had this plan for 2 or 3 years, and to have it all just crumble down and also need to change my plans is it's unsettling for me. And I was surprised. I was also quite upset, I'd say. But from this experience, I learned to once again I learned to really trust in God's plans, because it's like a miracle happened. So one time when we were going on a holiday, we were just sitting in a cafe one time, and then my dad saw someone who had a jacket that said mechatronics engineering, and mechatronics is the subject I want to be taking in university. So my dad reached out to him, and we talked, and apparently he was the head subject leader of of mechatronics in one of the universities in Indonesia, in Jakarta. And because we met the person, now instead of going to Germany, I'm just going to go to the university in Jakarta, which is called IULI, and it's because we met the person in that cafe that I was able to go to this university. So it was all by chance. It was like a miracle. We would never have expected it, but based on this, I see that I guess it's God's plan. So I just learned to, of course I'm shocked, but I'm starting to learn to just accept the situation, try to still have control, but in the end, it's all in God's plans. It's all in God's control. So all we can really do is just do our best. But once we've reached our limits, we need to know when to stop and just leave everything to God, because you can't really, if He already has a plan for you, you can't change it. It's impossible. Wih, keren banget ya, puji Tuhan. Mungkin bisa Bu Christine dia dengan Pak Roy atau Ya, puji Tuhan. Saya sendiri shock waktu itu ketika Jerman menjadi negara yang terdampak, sehingga saya bayangkan bahwa pasti akan lockdown, dan benar, dan akhirnya saya berdiskusi dengan Kristo, dan akhirnya Kristo bilang, ya, this is a good question, dia bilang gitu. Terus yang lebih mengejutkan adalah euro jadi 18.000. Ya, sekalipun lockdownnya mungkin dibuka, lockdown kantong saya yang belum dibuka gitu kan, karena menjadi 18.000. Ya, tetapi saya percaya semuanya karena Tuhan, karena seperti yang Kristus ceritakan, Desember kemarin waktu kami liburan di Bali, dan kemudian kami ada di sebuah tempat di kafe, kami bertemu dengan orang yang pakai jaket tulisannya Mechatronic Engineering. Lalu saya colek Kristus, saya bilang gini, Kris, lihat Kris. Lalu dia bilang, iya. Terus orangnya kebetulan duduk di sebelah saya, di meja sebelah saya tanya sama dia, Pak, saya boleh tanya dengan Bapak, Bapak dapat jaket dari mana, Pak? Oh, saya guru besar mekatronik di Jakarta. Ini sekolah yang dibangun oleh keluarga Pak Habibie. Lalu dia bilang, sekolah ini terafiliasi ke Jerman, sehingga nanti setelah mau tesis dan lain-lain dia harus pergi ke Jerman untuk magang di Jerman dan tesis di Jerman. Lalu saya bilang, oh good ya, menurut Bapak sekolahnya yang baik di mana? Ya di Jerman aja lah dulu, dia begitu. Wah, kita masih stick ke Jerman. Tapi ketika persoalan ini muncul, saya bilang sama Kristo, it's God's plan, saya bilang. Lalu kami berdua berdiskusi, lalu kita responi, dan akhirnya karena prestasi Kristus juga di sekolah, di SMA-nya ini, hari ini Kristus sudah diterima di sekolah itu, dan dia sudah pasti akan sekolah di Jakarta. Nanti semester 7 dan 8 dia akan berangkat ke Jerman. Ya, saya pikir semuanya ini karena Tuhan. Itu sebabnya berespon benar itu menjadi sesuatu yang penting dalam hidup kita. Dan berespon benar tidak bisa dikerjakan dari kita sendiri kecuali dipimpin oleh Roh Kudus di dalam hidup kita. Firman Tuhan ya. Keren banget nih. Oke, kita langsung ke satu pertanyaan yang masuk ini Bu Christine, nanti langsung di closing aja ya. Oke, Shalom Bu Christine, terima kasih untuk firman-Nya yang selalu menguatkan saya. Yang saya tanyakan gini Bu, sekarang ini kalau dalam baca firman Tuhan nih Bu, kalau terlalu panjang tuh sulit dimengerti.
Tapi kalau baca ayat-ayat pendek itu bisa dimengerti dan bisa direnungkan dan tertanam. Bagaimana menurut Ibu Kristen seperti ini? Ya, begini, mungkin bisa dilatih ya. Kalau yang awal-awal kan Tuhan tuh pengen kita ada progres ya. Kalau pada awalnya seneng yang pendek-pendek gitu, ya jangan terus seneng yang pendek-pendek gitu ya. Tapi kita mulai belajar, mungkin kalau biasanya cuma suka 1-2 ayat untuk direnungkan, maka sekarang kan waktunya lebih banyak, ditambahin deh gitu. 1 pasal, setelah 1 pasal dibaca, coba direnungkan begini, apa ya pesan Tuhan melalui 1 pasal ini ya. Lalu biasanya kita akan menemukan dari 1 pasal beberapa ayat, ada ayat yang muncul ini ya, yang menarik perhatian kita, direnungkan lebih dalam 1 ayat ini. 1 ayat ini direnungkan lebih dalam dan mulai dikaitkan ya, Tuhan mau saya lakukan apa ya gitu ya, melalui pesan yang muncul dari 1 ayat ini. Nah, saya sangat sarankan kita punya catatan, sehingga punya buku gitu ya, buku catatan, sehingga pengertian-pengertian yang kita dapat kita catat, lalu kita bisa baca ulang. Ketika kita baca ulang itu biasanya akan muncul pendalamannya, kemudian pengembangannya, dan juga mungkin itu akan mengingatkan kita melalui tentang peristiwa yang kita alami atau peristiwa yang kita lihat. Nah, jadi itu pemahaman akan lebih berkembang dan membumi. Ya, jadi firman Tuhan itu lebih akan terasa lebih asik gitu ya untuk dibaca, dinikmati, karena kita mengkaitkannya dengan kehidupan kita secara pribadi, mengkaitkannya dengan situasi yang kita lihat dan hadapi, dan juga kita menemukan, oh kalau dalam situasi kayak begini nih, Tuhan tuh mau saya lakukan apa sih? Ya, jadi progres yang seperti itu tuh harus kita bangun di dalam hidup kita. Dilatih ya Bu Nggak ya? bisa hanya sukanya 1 ayat, Karena 1 ayat itu harus 1 perikop Bu ya, supaya bisa berkaitan ya. Lebih baik membaca 1 perikop. Ya, ini progres lah namanya ya. Progres dalam kita berusaha belajar akrab dengan firman Tuhan. Kalau kita menemukan pesan Tuhan buat kita, artinya oh apa ya yang Tuhan mau saya lakukan, saya mesti belajar apa ya ini ya, lalu kita menemukan oh ternyata cara Tuhan kayak begini ya, pasti asik deh kalau membaca firman Tuhan ya. Kita saling mendukung ya Bu, untuk kita sama-sama ya, untuk makin hari makin cinta akan firman Tuhan. Oke, mungkin Kristen bisa berdoa. Ya, oke, boleh Kristen berdoa. Tutup Closing. doa aja. Closing. It's okay ya. It's okay. In English is okay. Jesus, thank you for this chance today that we can all hear this message from you. And please place this message in our hearts. Please help us so we may understand it. And from it we may be able to respond to situations well and with the right mindset. Please give us your wisdom, give us your peace, especially in these times. And also give us your joy as always. Help us so we may understand your plans and learn to surrender everything into your hands. And not be scared of the bad things that could happen to us, but we believe that you have a great plan for us, Jesus. Thank you, Jesus. Please bless everyone who has helped with this podcast. Give them your strength. Bless them, help them so that they may still continue to serve you well, and also be able to give their best in everything they do for you, so that your name can be glorified even further. Thank you, Jesus. In your name we've prayed. Amen. Amin. Oke, thank you Kristo. Good luck ya. Terima kasih Pak Roy Skanda, Bu Kristi Budiarjo. Sampai ketemu lagi ya. Baik, kasih Tuhan tuntas sudah kebersamaan kita di program Family Magazine edisi hari ini Rabu 25 Maret 2020. Stay tune terus, jangan kemana-mana karena masih banyak lagi program-program yang akan menemani Anda. Debbie DVK pamit undur. Selamat siang. God bless you all.